bulan Maret tahun 2024, anak kami bungsu, Othniel Stephen, saat itu masih siswa SMA swasta di Surabaya, kelas 12. Satu hari dia kirim pesan lewat WA kepada kami, memberitahu bahwa dia sudah menyelesaikan apply 4 universitas di dalam negeri dan juga di luar negeri. Tetapi dari 4 universitas ini, dia menekankan bahwa kepingin sekali bisa diterima di universitas negeri, salah satu universitas negeri di Singapura. Ketika kami konsultasikan dengan satu konsultan pendidikan luar negeri di Semarang, kami mendapatkan informasi bahwa tidak mudah untuk bisa lolos seleksi di universitas negeri itu. Dibutuhkan nilai yang bagus dan universitas itu juga menerapkan kuota yang terbatas. Setiap tahun hanya menerima 500 student baru. Itu pun diprioritaskan untuk siswa-siswa penduduk asli Singapura. Saat itu Othniel masih belum menghadapi ujian akhir SMA. Saya berpesan kepada dia bahwa Othni, belajar sungguh-sungguh, papi mami bantu doa. Papi mami akan doa puasa untuk pergumulan Othniel. Jadi nilai yang diminta harus bagus dan kuota yang terbatas itu menjadi masalah tersendiri bagi Othniel. Tapi kami percaya Tuhan kami adalah Allah yang hebat. Dia pasti sanggup menolong. Jadi di samping nilai ujian akhir yang harus bagus, konsultan pendidikan di Semarang itu juga memberi masukan, alangkah baiknya kalau Othniel itu punya proyek-proyek yang pernah dikerjakan selama dia SMA. Jujur, ketika hal ini kami sampaikan ke Othniel merasa bahwa dia tidak punya proyek seperti yang dibutuhkan itu. Tetapi pada saat akhirnya Othniel mendapat undangan untuk wawancara di universitas itu, pada menit-menit terakhir sebelum wawancara itu dilakukan, Othniel mendapat pencerahan. Dia merasa diingatkan Tuhan bahwa dia selama kelas 12 itu mengerjakan proyek yang ditugaskan oleh guru math-nya dan dia selesaikan itu dengan baik. Ketika proyek itu dipresentasikan saat wawancara, orang yang mewawancarai itu merasa puas, menganggap itu adalah proyek yang menarik. Bulan Juni 2024, kami mendapatkan masalah yang lain. Kami sekeluarga terbiasa melakukan cek kesehatan rutin setiap tahun lewat tes darah.
Dan saat itu salah satu dari anak kami didapati ada kelainan dalam hasil tes darahnya. Ketika kami konsultasikan ini ke dokter ahli di Solo, kami mendapatkan kabar yang tidak enak bahwa kelainan ini adalah kejadian yang langka dan sampai sekarang obat itu belum ada. Jujur kami terpukul dengan kondisi ini. 3 hari berselang kami ke Singapura untuk melakukan second opinion. Kami datangi rumah sakit swasta terbaik di Singapura. Kami jumpai profesor ahli darah di sana dan dilakukan tes ulang. Tes darah lagi di Singapura dengan hasil yang sama, dengan kesimpulan yang sama, dengan penjelasan yang sama, bahwa sampai sekarang masalah ini belum ada obatnya. Di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan memberikan rema firman, yaitu dalam Amos pasalnya yang ketiga. Tuhan berfirman bahwa semua sakit penyakit itu, semua kelainan darah itu tidak akan terjadi pada anak kami. Kami imani terus, kami pegang terus janji firman Tuhan ini, kami doa puasa terus. Dan sampai pada suatu saat kami men-sharingkan rema firman ini pada kelompok sel kami. Dan Tuhan meneguhkan rema ini lewat rekan kami juga. Yang mana dia mendapatkan rema firman persis sama dengan yang saya dapatkan. Tetapi dia mendapatkannya di dalam kitab Yesaya, yaitu sakit penyakit itu tidak akan terjadi pada anak kami. Pada ibadah raya di Gereja Widuran, Pastor Obaja menyampaikan khotbah dengan kisah tentang Daud di Siklag. Waktu itu orang Amalek menyerbu Siklag, menghancurkan Siklag, membawa semua perempuan yang ada di sana dan semua anak-anak dibawa oleh orang Amalek menjadi tawanan mereka. Ketika Daud dan rakyatnya kembali ke Siklag, Daud terjepit karena rakyatnya menganggap ini semua adalah kesalahan Daud. Tapi dengan tuntunan Tuhan dan seizin Tuhan, Daud beserta tentaranya mengejar orang Amalek itu. Dan singkat cerita, Daud dan dengan tentaranya mendapatkan tentara orang-orang Amalek itu, mengalahkan mereka dan merebut kembali tawanan perempuan-perempuan dan semua anak-anak itu. Selamat utuh dibawa kembali ke Siklag. Ditambahkan mereka pulang membawa jarahan dari orang-orang Amalek. Kisah ini sering kami baca, kisah ini sering kami dengar disampaikan lewat khotbah-khotbah. Tetapi hari itu, kisah ini menjadi rema bagi saya. Saya katakan, Tuhan, ini yang kami akan lakukan. Kami akan berjuang merebut kembali kesehatan anak kami. Tuhan gerakkan kami melakukan doa puasa Ester.
3 hari, 3 malam kami berdua doa puasa, tidak makan. Pada hari ketiga, Tuhan beri pencerahan lewat Komala, satu cara yang diajarkan Tuhan. Dan ketika ini kami konfirmasikan dan kami konsultasikan ke dokter spesialis, dokter bilang, "Oke, lakukan saja." Sejak saat itu kami melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan. Dan pada tanggal 4 September 2024, kami mengakhiri doa puasa kami. Waktu itu adalah bersamaan dengan berakhirnya doa puasa yang diselenggarakan gereja untuk menyongsong UC 2024. Kami mengakhiri doa puasa kami, 6 bulan kurang lebih kami berdoa puasa, ditambah doa puasa Ester di tengah-tengahnya, dan Tuhan kerjakan mujizatnya luar biasa. Anak kami dijamah Tuhan, kelainan darah itu secara ekstrim dipulihkan Tuhan. Dan kami dapatkan jarahan. Othniel Stephen diterima di Universitas Negeri di Singapura seperti yang dia inginkan, seperti yang kami doakan. Bahkan Othniel Stephen mendapatkan tuition grant, hibah dana pendidikan dari pemerintah Singapura lewat Kementerian Edukasi, semacam beasiswa. Tuhan kami, Tuhan kita luar biasa. Demikian kesaksian kami. Kami yakin, kami tahu banyak dari saudara-saudara hari-hari ini menghadapi pergumulan, menghadapi masalah yang tidak mudah. Saran kami, lakukan doa puasa. Ikuti kegerakan gereja kita, 40 hari doa puasa. Tuhan kami adalah Tuhan kita semua. Kalau Tuhan melakukan mujizat bagi kami sekeluarga, Tuhan pasti melakukan hal yang sama bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.